A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya muliakan para jamaah yang dimuliakan Allah, hadirin, para ustadz, ustazah, demikian juga anak-anakku santri dan santriah yang berbahagia. Kembali kita melanjutkan kajian kita, tadabbur kita pada hari ini, surah Al-An'am ayat 21. Kemarin Ustadz kita sudah menceritakan tentang keberadaan ayat sebelumnya, bagaimana Allah memberikan azab kepada mereka yang mempersekutukan Allah. Kemarin sudah disampaikan, bahkan juga sebelumnya juga sudah diceritakan, mereka-mereka yang mempersekutukan Allah itu adalah orang-orang yang akan diazab nanti di yaumil akhir, hari kiamat, di mana mereka akan kekal selamanya di dalam neraka jahanam. Kemudian di dunia, rahmat Allah akan dicabut di atas diri mereka bagi mereka yang mempersekutukan Allah itu. Inilah azab yang akan diberikan oleh Allah kepada manusia-manusia yang mempersekutukan Allah. Jadi di akhirat beliau sudah pasti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya, kekal di dalamnya. Di dunia Allah akan cabut rahmatnya. Hanya karena cintanya Allah kepada makhluk, rahmat itu tidak langsung ditimpakan kepada manusia, tetapi ada masa tangguh. Jadi mereka yang segera sadar, segera kembali kepada Allah, mereka akan mendapatkan nikmat dan anugerah Allah yang banyak di dalam kehidupan di dunia ini. Itulah yang dikatakan dengan rahmat Allah. Tapi bagi mereka yang masih lupa diri, tidak sadar diri, Allah berikan istilahnya masa tangguh. Itu namanya dikenal kemarin istidrak. Masa tangguh Allah mencabut rahmatnya di dalam diri manusia bagi mereka yang tidak mau beriman, dan mereka juga bahkan mempersekutukan Allah di dalam kehidupan. Nah, inilah sanksi Allah diberikan kepada manusia yang mempersekutukan dan tidak mau kembali bertaubat ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, hari ini kita lanjutkan pada surah yang sama, ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman iftara 'alallahi kaziban aw kazzaba bi ayatihi innala yublihuz zalimun. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan sesuatu kebohongan terhadap Allah, atau yang mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidaklah beruntung. Kembali Allah mengingatkan pada kita semua bahwasanya siapakah yang zalim? Ini Allah tanyakan kepada kita, siapakah mereka itu yang zalim? Ternyata yang zalim itu adalah sama dengan apa yang dijelaskan tadi, mereka yang mempersekutukan Allah. Selain itu apa lagi? Hari ini dijelaskan lagi, adalah mereka mimman iftara 'alallahi kaziba, yaitu mereka atau orang-orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah. Artinya berdusta, berbohong, mengadakan atau membuat-buat sesuatu atas nama
atau juga menjual nama Allah atau terhadap Allah. Misalnya apa contohnya? Surah Al-Ikhlas misalnya. Dikatakan bahwasanya Tuhan itu 2, 3 dan lebih. Tuhan itu adalah beranak dan diperanakkan. Kemudian lagi Tuhan itu bukanlah tempat bergantungnya tempat hidupnya segala makhluk. Ini disebarkan oleh kaum laknatullah, kafirin. Demikian juga orang-orang yang tidak beriman pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu lahirlah surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa, satu. Nah, ini menjawab, membantah, mengatakan Allah itu ada beberapa, berhala A, berhala B, berhala C, atau juga sesembahan A, sesembahan B dan C, segala jenis, atau juga tempat-tempat tertentu, atau juga ada yang nyembah matahari, ada juga yang nyembah api, macam-macam. Sehingga dikatakanlah Tuhan itu banyak, Allah itu banyak. Maka dijawab dalam surah Al-Ikhlas, Allah itu satu. Qul huwallahu ahad. Kemudian dikatakan lagi, Tuhan itu bukanlah tempat meminta, bukan satu-satunya, banyak tempat meminta. Kembali ditegaskan lagi, Allahus Somad. Allah lah tempat kita bergantung, Allah lah tempat kita meminta, Allah lah kita menggantungkan segala harapan dan cita-cita. Nah, terakhir dikunci, Allah dikatakan beranak dan diperanakkan. Ini menjawab agama-agama sebelumnya juga, bahwa Tuhan itu ada 3. Tuhan Bapa, Tuhan Ruhul Kudus di surga, dan Tuhan Anak, yaitu Yesus. Ini juga dibantah, lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Jadi tidak ada anaknya Allah itu. Dan dia juga bukan bapa dari makhluk, tidak. Dia esa, dia tidak beranak, dia juga bukan bapa. Dijawab di sini, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang bisa menyerupai, menyamai dan menandingi kekuasaan Allah dan juga kebenaran Allah. Inilah bantahan yang sangat jelas terhadap mereka-mereka yang berdusta di dalam masa jahiliyah ini atau pada masa Rasulullah. Bahkan mereka juga yang sudah beriman, menyatakan syahadat, pun mereka juga ada yang masih tidak beriman. Menyatakan beriman tapi tidak menunjukkan keimanannya. Sudah bersyahadat tapi tidak menunjukkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dikatakan di sini oleh Allah dengan sangat jelas, mimman iftara 'alallahi kadziba. Allah katakan bahwasanya siapakah mereka yang zalim itu? Adalah mereka yang mengada-adakan sesuatu kebohongan terhadap Allah. Tadi sudah disampaikan dalam surah Al-Ikhlas. Atau juga dikatakan au kazzaba bi ayatihi. Atau juga mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah. Membikin ayat-ayat Allah, dia jual nama ini ayat Al-Quran dari Allah, padahal dia bikin-bikin. Nah, pada masa Rasulullah ini ada, dikenal namanya Musailamah bin Habib. Dia ini dikenal dengan Musailamah Al-Kazzab. Kenapa? Kerjanya Al-Kazzab, dusta, kazib, kazzaba yukazibu kaziban. Dari kata bentukannya begitu. Jadi dia adalah Al-Kazzab, orang yang disematkan atas dirinya pendusta. Apa yang didustai? Al-Quran. Ya, dia menyatakan dirinya sebagai nabi. Ternyata dia adalah nabi palsu. Ayat Al-Quran sudah mengatakan Rasulullah adalah khotamun nabi, khotamul anbiya, khotamul rasul. Bahwa Rasulullah adalah penutup dari sekalian nabi dan penutup daripada segala rasul yang kita kenal dalam kehidupan. Nah, Musailamah menyatakan dirinya nabi. Dia bikinlah kitab-kitabnya yang tidak masuk akal, yang tidak punya nilai seni, dan tidak juga mengesankan, menunjukkan kitab yang dibuat itu sebagai sebuah ajaran atau paham yang bernuansa
yang punya warna firman Allah. Contoh misalnya surat dia buat apa? Misalnya Al-Fil. Dia menandingi surat Al-Fil yang difirmankan Allah. Tapi dia bilang Al-Fil itu gajah itu, dia ceritakan gajah itu seutuhnya. Padahal Al-Fil surahnya yang difirmankan Allah itu adalah tentang sejarah Abraha, yaitu ketika dia akan menghancurkan Ka'bah. Itu isinya. Tapi dia ceritakan apa? Gajah Al-Fil. Gajah itu badannya besar. Gajah itu kupingnya tipis. Gajah itu belalainya panjang. Jadi itu yang diceritakan dengan ayat-ayat yang dia bikin sendiri sebagai pernyataan dia adalah seorang nabi. Nah, bagi yang tidak tahu, bagi yang bodoh, yang mereka juga jahiliyah, bisa termakan dengan apa yang dibuat ayat-ayat dalam bentuk dikatakan ayat-ayat Allah ini. Padahal itu adalah ayat-ayat dusta, atau ada istilahnya ayat-ayat setan. Ayat yang dibuat oleh Musailamah bin Habib, yang dikenal dengan Musailamah Al-Kazzab, yaitu pendusta. Nah, ternyata Allah katakan mereka yang dusta itu, mereka dianggap zalim. Ternyata dosa tertinggi itu adalah zalim, Bapak Ibu sekalian. Zalim itu arahnya adalah pendustaan Allah, pendustaan pada Rasulullah, dan pendustaan pada kitab-kitab Allah. Maka itu Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, kalau ada orang yang mencuri, mencilok, ada orang yang berzina, ada orang yang melakukan kejahatan-kejahatan, sama enggak dosanya dengan mereka yang berdusta? Kata Rasulullah, beda. Orang yang mencuri, melakukan kejahatan-kejahatan lain, itu beda dengan dusta, katanya. Dusta itu adalah wujud orang tidak beriman. Tapi kalau yang lain-lain, itu wujud orang melakukan kemungkaran atau dosa atau keingkaran di dalam kehidupannya. Tetapi kalau zalim atau kedustaan yang dilakukan tadi, itu adalah zalim. Terlebih zalimnya kepada Allah, zalimnya kepada Rasulullah, dan zalimnya kepada kitab-kitab Allah. Maka itu dikategorikan orang yang dusta ini adalah zalim di dalam kehidupan. Jadi termasuk dosa yang terbesar di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dosa-dosa yang lainnya. Nah, oleh karena itu yang zalim ini, kata Allah, sama tadi mempersekutukan dan juga mereka yang mendustakan Allah, Rasulnya dan kitabnya, maka mereka tetap kekal di dalam neraka jahanam sampai akhir daripada kehidupan akhirat. Jadi mereka akan abadi di dalam neraka jahanam dengan kedurhakaan ini, karena mereka dianggap orang-orang yang zalim. Nah, di akhir ayat ini Allah katakan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidaklah beruntung, atau adalah orang yang paling rugi dalam kehidupannya di dunia dan akhirat. Jadi katakan dengan tegas di sini, innala yublihuz zalimun. Inilah yang dikatakan Allah dalam ayat ini tentang bagaimana azab pembalasan mereka-mereka yang mempersekutukan Allah dan juga mereka yang mendustakan Allah di dalam kehidupannya. Di dunia rahmatnya dicabut, nanti di akhirat mereka akan kekal selamanya di dalam neraka. Mulai dari kubur sudah dapat azab itu, kubur, kemudian akhirat, barzah, sampailah nanti hari kiamat. Mereka akan kekal di dalamnya sampailah nanti mereka dilemparkan ke neraka jahanam. Itulah mereka yang mempersekutukan Allah, mereka yang dusta terhadap Allah, Rasulullah, dan juga ajarannya Al-Quranul Karim, yang menjadi pegangan kita, uswah kita dalam kehidupan untuk keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Barakallah. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, semoga Allah berikan rahmat kepada kita, tetap dalam keimanan dengan Rasulullah, dengan Al-Quran, wabil khusus adalah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.